Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TK Negeri Pembina Kepahyang. Saya Nevi Herawati, SPD AUD MPD, Kepala TK Negeri Pembina Kepahyang. TK Negeri Pembina Kepahyang terletak di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Dengan visi berkati cinta numerasi, berkarakter religius, teknologi, cinta alam, literasi, dan numerasi. Pada saat ini, TK Negeri Pembina Kepahyang memiliki 9 rombel dengan jumlah peserta didik 147 anak dan jumlah guru dan tenaga pendidik 11 orang. TK Negeri Pembina Kepahyang merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Kepahyang yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pada awal saya memimpin sekolah ini, saya dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan yang saya hadapi, antara lain penataan lingkungan sekolah TK Negeri Pembina yang terkesan belum rapi dan belum tertata, masih berantakan dan belum mencerminkan sekolah yang nyaman bagi peserta didik. Menurunnya kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya bersekolah di TK Negeri Pembina Kepahyang. Selain itu, jumlah peserta didik yang tidak sebanding dengan jumlah guru, yang mana jumlah peserta didik 45 orang dengan jumlah guru 10 orang. Selain itu juga kurangnya kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kurangnya kemampuan guru dalam penggunaan dan pemanfaatan IT. Belum adanya kerjasama antar sesama warga sekolah, baik itu kerjasama antar guru sesama guru, guru dan orang tua wali murid. Dengan melihat kondisi awal dan hasil raport pendidikan, maka perlu ditingkatkan dalam melaksanakan rencana kegiatan dalam satuan pendidikan, bekerja sama dengan warga sekolah untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah nyaman bagi peserta didik. Upaya memimpin pembelajaran dalam pengelolaan penataan lingkungan yang nyaman bagi peserta didik. Saya sebagai kepala sekolah sudah tentu banyak tantangan yang saya hadapi. Tantangan yang pertama pada saat memulai melakukan perubahan, sulitnya mendapatkan dukungan dari rekan sejawat. Tidak semua rekan sejawat mendukung dan mau diajak bekerja sama untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan penataan lingkungan sekolah yang nyaman bagi peserta didik. Karena rekan sejawat sudah nyaman dengan keadaan dan kondisi lingkungan yang lama. Tantangan berikutnya yang saya hadapi yakni bagaimana cara memulai dan mengajak orang tua wali agar supaya berperan aktif dalam mendukung program sekolah dalam upaya pengelolaan penataan lingkungan sekolah. Selain itu juga tantangan dalam hal pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dari beberapa tantangan tersebut, saya berkomitmen, bertekad, dan berkeinginan untuk mengatasi tantangan tersebut. Saya tidak dapat bergerak sendiri, saya harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan warga sekolah, baik guru, orang tua, peserta didik, dalam upaya menggerakkan dan bekerja sama dalam pengelolaan dan penataan lingkungan sekolah yang nyaman bagi peserta didik. Dengan adanya situasi dan tantangan yang ada, saya sebagai Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kepahyang segera bertindak untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam mengatasi situasi dan tantangan tersebut. Kegiatan yang dilakukan melalui 3 tahapan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi, dan tindak lanjut. Langkah awal yang saya lakukan yakni melakukan komunikasi pada seluruh dewan guru, terutama guru PKP, komite pembelajar mengenai situasi dan tantangan yang dihadapi. Kemudian menggerakkan dan memotivasi seluruh dewan guru dan guru PKP untuk bersama-sama mempersiapkan program rencana sekolah dalam pengelolaan dan penataan lingkungan sekolah yang nyaman dengan melibatkan orang tua peserta didik. Langkah selanjutnya, saya bersama guru PKP dan Dewan Guru membuat jadwal tersusun. Kami membuat komitmen bersama untuk melaksanakan jadwal kegiatan. Adapun kegiatan yang tahap persiapan, mengundang orang tua wali murid yang bertujuan untuk membentuk paguyuban kelas di setiap rombel.
TK Negeri Pembina Kepahyang memiliki 9 rombel, maka ada 9 kepengurusan paguyuban. Dari 9 kepengurusan paguyuban, maka dipilih dan dibentuk kembali menjadi komite sekolah. Setelah terbentuknya kepengurusan paguyuban dan komite, maka melakukan sosialisasi peran paguyuban kelas orang tua murid dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Kemudian menyusun program kegiatan paguyuban bersama warga sekolah, pengorganisasian dengan menyusun tim pelaksanaan program yang mana melibatkan guru, orang tua, wali murid yang tergabung dalam komite pembelajaran beserta peserta didik. Kemudian tahap pelaksanaan, melaksanakan penguatan SDM melalui Kombel, komunitas belajar dalam pengelolaan dan penataan lingkungan belajar. Menyediakan media dan sumber belajar yang beragam dengan melibatkan peserta didik, orang tua paguyuban, dan warga sekolah. Kemudian, mengajak komite pembelajar, paguyuban beserta warga sekolah melakukan gerakan bersama warga sekolah yang disingkat dengan Gemawarlah dalam pengelolaan dan penataan lingkungan sekolah. Mulai dari lingkungan luar sekolah, area bermain luar anak, setting ruang kelas, perpustakaan, pojok baca, serta mengelola lahan kosong agar bermanfaat, seperti parkir area, greenhouse, yang mana dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Kemudian melakukan kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kemudian melakukan lomba menghias kelas antar paguyuban kelas atau rombel dalam rangka ulang tahun TK Negeri Pembina Kepahyang. Melakukan kegiatan kelas orang tua seperti kegiatan kelas orang tua balita. Melakukan kegiatan pemberian makanan tambahan, melakukan kegiatan pelaporan hasil belajar anak, serta melakukan kegiatan Sabtu bersih, gotong royong kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Sabtu. Tahap evaluasi dan tindak lanjut, melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi secara bersama-sama terkait program kegiatan yang telah dilaksanakan. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil refleksi secara berkala, kemudian selalu berupaya bekerja sama, berkolaborasi, dan menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman bagi peserta didik. Dampak dari aksi yang telah saya lakukan bersama warga sekolah, baik guru, komite pembelajar, peserta didik, dan paguyuban orang tua murid TK Negeri Pembina Kepahyang. Yang pertama, dampak terhadap guru. Dapat meningkatnya kompetensi guru dalam pembelajaran, meningkatnya kemampuan guru dalam mengelola dan menata lingkungan belajar atau menata kelas, terwujudnya Kombel sebagai sarana untuk meningkatnya kompetensi guru. Kedua, dampak terhadap orang tua atau wali murid. Yang pertama, terbentuknya paguyuban di setiap kelas, adanya kegiatan kelas orang tua, terlaksananya program pemberian makanan tambahan yang mana melibatkan paguyuban, kemudian terciptanya komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi antar warga sekolah. Terhadap anak, terfasilitasinya sarana dan prasarana bermain dan belajar anak, kemudian terlaksananya kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, terwujudnya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun dampak terhadap lingkungan sekolah, terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, dan menyenangkan. Kemudian meningkatnya kepercayaan orang tua wali murid untuk menitipkan anak-anaknya bersekolah di TK Negeri Pembina Kepahyang. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah peserta didik dari yang berjumlah 45 anak menjadi 147 anak, ada sekitar 76% kenaikan yang terjadi di TK Negeri Pembina. Selain itu juga, TK Negeri Pembina Kepahyang mempunyai sekolah imbasan untuk kolaborasi dalam kegiatan Kombel, kelompok belajar bersama. Inilah inspirasi praktek baik dari TK Negeri Pembina Kepahyang. Semoga menjadi masukan dan inspirasi bagi lembaga atau sekolah lain dalam Gemawarlah, gerakan bersama warga sekolah dengan mewujudkan pengelolaan penataan lingkungan sekolah yang nyaman bagi warga sekolah TK Negeri Pembina Kepahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.